Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu CGP Angkatan 8 dan juga Bapak Ibu guru serta karyawan SMA Negeri 1 Sragen. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di ruang meeting ini untuk kita mengikuti sosialisasi budaya positif yang akan dilakukan oleh teman-teman kita yaitu CGP Angkatan 8 di tahun ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Yang pertama, marilah kepada semuanya Bapak dan Ibu, kita tidak pernah berhenti untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam rahmat dan hidayah Allah, sehingga kita diperkenankan untuk bisa bertemu, berkumpul di ruang meeting kita ini untuk suatu kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu sosialisasi budaya positif. Dan insya Allah selalu kita niati ibadah. Mudah-mudahan Allah mencatat sebagai amal kebaikan buat kita semuanya. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, khususnya teman-teman di CGP Angkatan 8, kami dari sekolah selaku kepala sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada penjenengan bertiga yang sudah mengikuti diklat CGP Angkatan 8 dan saat ini sudah sampai untuk kegiatan sosialisasi budaya positif di modul 1.4, yang mana ini nanti pastinya akan sangat bermanfaat untuk kita semuanya dan khususnya juga untuk penjenengan bertiga. Karena apa? Di budaya positif ini adalah suatu yang penting sekali di dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Bapak dan Ibu, kita sangat bersyukur di sekolah kita ini adalah sekolah penggerak angkatan yang pertama. Jadi ini adalah suatu sekolah yang benar-benar kita syukuri, kita bahagia, kita bangga di sini, yang mana sudah melaksanakan di kurikulum merdeka dari awal. Jadi penjenengan semuanya sudah bisa merasakan, sudah bisa mengikuti dan juga sudah bisa melaksanakan. Bahkan di teman-teman di angkatan di sebelum penjenengan itu sudah ada yang lolos GP guru penggerak, itu angkatan 4 ada 9 GP dan yang 4 sudah jadi calon kepala sekolah. Ini sangat luar biasa. Dan juga berenam juga sudah lolos kompetensi sebagai pengawas nantinya. Dan juga ada CGP angkatan 7, ada 6 orang juga sangat luar biasa, dan penjenengan ini angkatan 8. Jadi kita sudah mempunyai generasi yang atasnya atau senior-senior kita yang pastinya itu memberikan kontribusi yang banyak, yang besar. Dan untuk penjenengan tentu saja harus lebih baik lagi, harus lebih maksimal lagi. Nah, di kita sekolah penggerak tentu saja Bapak Ibu harus menjadi contoh, harus menjadi teladan, harus menjadi pionir. Nah, ini yang benar-benar saya merasa bahagia sekali. Semua Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Sragen itu sudah betul-betul tergerak, bahkan sudah bergerak dan menggerakkan Bapak Ibu, ini yang luar biasa. Dan di sosialisasi budaya positif ini yang tentu saja juga jadi ruhnya di kurikulum merdeka. Ya, jadi penjenengan nanti harus utamanya memang diawali dari diri kita dulu Bapak Ibu, sebagai Bapak Ibu guru ya. Jadi etika, adab itu harus penjenengan benar-benar terapkan di hati penjenengan. Jadi jangan sampai penjenengan nanti akan memberikan budaya positif, akan memberikan teladan kepada putra-putri penjenengan atau siswa kita. Jadi bagaimana kita harus bersikap, karena kita akan menerapkan untuk anak didik kita. Nah, Bapak Ibu yang sangat luar biasa, di SMA 1 budaya positif, anak-anak sudah kita minta supaya berkarakter yang bagus, dengan kegiatan-kegiatan yang kedisiplinan yang sudah luar biasa kita terapkan. Dan untuk itu juga saya sebagai yang dituakan di sini juga tentu saja mengajak kepada semua Bapak Ibu guru ya, untuk juga berbudaya positif ya, menerapkan pada diri kita sebagai guru. Di SMA 1 untuk anak-anak sudah sangat luar biasa ya, budaya positif yang sudah kita terapkan, termasuk yang sekolah kita, penghargaan di sekolah kita ini adalah berkat dari dukungan Bapak Ibu guru dan seluruh warga dan juga anak didik kita.
penghargaan sekolah, misalkan kita ambil sekolah adiwiyata, kita itu sudah adiwiyata mandiri itu di atas adiwiyata nasional. Itu juga rohnya itu memberikan budaya positif kepada seluruh warga sekolah, Bapak Ibu guru, karyawan, dan juga siswa-siswi kita, ya. Jadi apa budayanya apa? Yaitu peduli dengan lingkungan, Jadi harus anak-anak didik kita ajak untuk selalu menjaga lingkungannya, kebersihannya, kelasnya, juga tentu saja lingkungan di sekitar juga sudah kita siapkan atau kita bareng-bareng bentuk SMA 1 dengan lingkungan yang sangat nyaman, sangat sejuk, sangat sangat representatif lah kalau untuk belajar dengan nyaman. Karena di kurikulum Merdeka itu pembelajarannya tidak harus di kelas, tetapi bisa di luar kelas. Nah, ini sudah penjenengan siapkan itu dengan adiwiyata mandiri. Di tempat kita semuanya sangat rindang, semuanya sangat nyaman. Penjenengan bisa belajar dimanapun, ajak anak-anak di luar, di lapangan, di gazebo, di masjid, di aula, di perpustakaan, dimanapun. Ya, itu sangat luar biasa. Ini adalah budaya positif yang harus kita terapkan untuk anak didik kita tentang peduli dengan lingkungan. Berikutnya lagi apa, Bapak Ibu? Sekolah kita adalah ramah anak. Ramah anak itu juga sangat berkaitan dengan sekolah di kurikulum Merdeka, yaitu kita harus bersikap ramah kepada semua siswa kita, apapun kondisinya. Anak-anak kita, apalagi kita adalah di era zonasi, kondisi anak kita juga bermacam-macam. Bahkan kita juga kemarin kita masuk di program inklusi, itu pun kalau ada siswa kita yang berkebutuhan khusus, itu pun harus kita terima dengan baik, kita sikap dengan baik. Bahkan ke sarana prasarana harus juga disiapkan kalau ada yang diswabel itu. Terus ada lagi penghargaan di SMA Negeri 1 Sragen, yaitu sekolah sehat. Ya, Bapak Ibu, sekolah sehat ini adalah kita di SKCD wilayah 6 itu juara 1 sekolah sehat, dan kita di tingkat provinsi sudah masuk 6 besar. Ini juga suatu penghargaan yang luar biasa yang sudah menjenengan raih bersama dengan anak-anak seluruh warga SMA 1. Nah, sekolah sehat tentu saja budaya positif bisa kita terapkan di situ. Anak-anak harus selalu sehat, kita harus sehat juga, dan selalu bugar, selalu senang, selalu happy, selalu bahagia. Dan anak-anak wajibkan membawa makanan sendiri dari rumah yang tentu saja makanan sehat, dan juga bawa minum sendiri. Dan dari kelas pun juga disiapkan air mineral yang tentu saja insya Allah lebih menyehatkan. Di kantin pun kita izinkan hanya jual es teh atau es jeruk atau susu, ya itu. Jadi itu salah satu langkah kita bersama untuk mewujudkan budaya positif untuk peduli dengan kesehatan. Karena apa, Bapak Ibu? Anak-anak kita peserta didik di SMA Negeri 1 Sragen itu anak-anak yang merupakan generasi penerus kita yang sangat luar biasa, yang kita harapkan betul nanti akan menjadi pengganti atau generasi penerus kita menggantikan kepemimpinan di negeri kita. Penjenengan tahu juga bahwa para alumni di SMA Negeri 1 Sragen, dari SMA Negeri 1 Sragen itu sangat luar biasa, menjadi orang-orang yang penting, orang-orang yang mempunyai peran yang sangat luar biasa di lingkungan manapun, semuanya sukses pada bidangnya masing-masing. Ini sangat membahagiakan kita semuanya, sehingga generasi yang ada di SMA 1 ini saat ini dalam didikan kita itu harus kita siapkan untuk itu. Karena apa? Yang paling utama itu adalah sehat, Bapak Ibu. Jadi biar anak-anak juga memahami tentang kesehatannya, ya. Dan juga di sekolah kita juga dapat lagi penghargaan, yaitu sekolah siaga kependudukan. Ini juga sangat luar biasa yang sudah penjenengan raih bersama, yaitu sekolah yang benar-benar juga peduli dengan kesiapan untuk seorang atau generasi untuk pernikahan yang jangan sampai terjadi pernikahan dini. Jadi anak-anak harus paham betul bahwa anak-anak kita itu jangan sampai melakukan suatu seksual bebas, dan itu nanti resikonya ada di
anak-anak sendiri. Ini alhamdulillah kita juga dapat penghargaan itu. Tentu saja anak-anak sudah kita berusaha pahamkan bahwa pernikahan jangan sampai pernikahan dini, jangan sampai mereka tidak paham tentang kesehatan untuk kesehatan reproduksinya, bagaimana nanti efeknya, bagaimana nanti dia akan kalau sampai terjadi seks bebas itu akan resiko ada di anak khususnya anak perempuan. Tentu saja ini yang benar-benar kita cegah, dan bahkan kita juga sudah bekerja sama dengan dari BKKBN dan juga perlindungan anak, juga dari puskesmas, dari rumah sakit, dinas kesehatan, yang itu semuanya sangat mendukung. Bahkan nanti di tanggal 25 juga ada kegiatan itu untuk anak-anak putri, pemberian tambah darah atau vitamin Y, dan itu sangat bermanfaat untuk anak didik kita. Nah ini juga Bapak Ibu di sekolah penggerak atau kurikulum merdeka itu adalah kita benar-benar cegah adanya bullying, ya, bullying dan juga radikalisme. Ya itu juga, terus kebebasan seks atau seks bebas itu juga yang mana ini benar-benar harus kita cegah supaya tidak terjadi di sekolah kita, karena kita adalah pelaksana kurikulum merdeka. Nah di yang sudah kita jalankan, yang sudah penjenengan jalankan semuanya itu sudah sangat-sangat bermanfaat, ya. Dan itu minta tolong semuanya diteruskan. Kita juga kalau kita meminta siswa kita disiplin, ya kita harus mulai dari diri kita sendiri, dari Bapak Ibu guru, utamanya juga dari saya sendiri, berusaha untuk selalu berlaku atau bersikap disiplin dengan tugas dan tanggung jawab kita, apapun tugasnya. Dan nanti anak-anak itu juga akan ikuti. Nah, sekarang dengan kaitannya budaya positif yang per individu, per guru, ya Bapak Ibu, penjenengan nanti di kelas-kelas itu kan pastinya menghadapi putra-putri penjenengan, dan itu di kurikulum merdeka seorang guru, apalagi guru calon guru penggerak ataupun guru penggerak itu pasti sudah paham tentang teori bagaimana melakukan budaya positif di sekolahnya, di kelasnya. Kalau tadi saya bicara tentang global di sekolah kita yang sudah kita lakukan bersama-sama. Di kelas bagaimana Bapak Ibu harus bersikap itu. Nah, yang sudah penjenengan pelajari tentu saja kita harus pembelajaran di kurikulum merdeka itu adalah pembelajaran yang berpihak pada siswa, ya. Dan juga nanti tentu saja harus ada namanya kesepakatan baik atau kesepakatan kelas yang harus penjenengan lakukan terhadap siswa penjenengan. Apa yang akan kita lakukan di dalam pembelajaran di kelas ini nanti, penjenengan bisa lakukan itu. Nah, kesepakatan itu disepakati dari siswa kita dan juga penjenengan. Nah nanti kalau sudah menjadi kesepakatan baik, kesepakatan positif di kelas itu, anak-anak akan merasa senang, akan bahagia karena itu hasil dari usulan atau inisiatif mereka bersama. Jadi mereka belajar akan merasa enjoy, merasa senang gitu Bapak Ibu. Nah dan juga pembelajaran tentu saja sebagai calon guru penggerak ataupun sudah guru penggerak itu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, ya. Itu silakan benar-benar diterapkan dan benar-benar kita harus memahami bagaimana peserta didik kita. Yang mana peserta didik kita itu tidak sama, semuanya adalah berbeda, sangat heterogen, sangat kompleks. Apalagi sekarang ini adalah zonasi, ya, itu sangat-sangat berbeda semuanya. Berpihak pada siswa atau memahami kebutuhan siswa itu tidak hanya ngerti atau berpusat pada siswa, sing tahu murid itu kita ajarkan, itu tidak. Tapi kita sebagai guru itu benar-benar memahami kebutuhan siswa. Apa itu, ya, bakatnya apa, minatnya apa, gaya belajarnya bagaimana, terus sosial ekonominya bagaimana, lingkungannya bagaimana, itu Bapak Ibu. Dan itu harus benar-benar potensinya bagaimana, itu harus benar-benar kita sebagai guru memahami, ya, memahami betul. Jadi tidak seperti zaman kita dulu ngajar, pokoknya saya ngajarnya seperti ini, anak-anak paham atau tidak terserah, berpusat pada guru, ya. Karena zaman dulu ya seperti itu, tapi sekarang ternyata sangat berbeda, sangat berbeda. Jadi guru ternyata siswa itu beda-beda.
Yang selalu saya bilang, contoh aja seorang guru olahraga, ya, guru olahraga akan mengajarkan tentang pembelajaran tentang renang, ya, tentang renang. Ternyata apa? Anak-anak di kelas itu setelah ditanya dari 36 siswa itu ditanya, yang sudah bisa renang siapa? Ternyata hanya berapa anak, mungkin 4 anak. Yang sudah suka renang siapa? Misalnya mau masuk ke dalam kolam itu setelah kita nanti praktek atau latihan itu, ternyata hanya berapa. Yang takut ada enggak? Ada. Yang takut dengan air itu ada. Yang lihat takut lihat di kolam renangnya ada takutan luar biasa atau semacam trauma atau fobia itu banyak. Yang cuma nyemplung kakinya diupik-ipik di kolam renang juga ada. Nah ini yang menggambarkan bahwa ternyata siswa kita itu mempunyai kemampuan, potensi yang berbeda-beda. Kita berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru bagaimana menyikapi ini? Bagaimana menyikapi anak yang sudah pintar renang, bahkan disuruh renang langsung dia sudah melesat, sudah berenang jauh. Yang lainnya harus kita sikapi, oh ternyata takut dengan air. Gimana guru itu harus memperlakukan, supaya kalian tidak takut air, ini nggak apa-apa. Bagaimana motivasi yang sudah berani nyemplung, bagaimana menyikapi, ya. Bisa nanti penyenangan lakukan dengan kolaborasi. Intinya anak-anak yang pintar-pintar tadi, yang sudah pintar, bisa dikelompokkan untuk ngajari teman-temannya yang belum pintar. Boleh, monggo, bagaimana kreatif dari guru sendiri, Bapak Ibu guru sendiri. Nah itu gambarannya nih Bapak Ibu. Dan juga kita juga mempersiapkan itu yang untuk pembelajaran berdiferensiasi. Dan di situ pun juga pastinya ada budaya positif. Jadi saling menghargai, dan juga anak-anak yang tadi sudah merasa sudah pintar, sudah bisa. Pengen bagaimana merangkul anak itu supaya tidak terjadi kesombongan, tidak terjadi merasa paling bagus, paling lebih, tetapi bagaimana caranya mereka bisa suka berbagi. Oh kalian punya kelebihan, silakan teman-teman dibantu, diajari. Itu ya, itu seperti itu Bapak Ibu yang harus kita lakukan di dalam. Saya juga terima kasih kepada teman-teman kami yang sudah melaksanakan budaya positif, utamanya adalah di sekolah kita, yaitu teman-teman dari tim PDS, ya, tim penegak disiplin sekolah. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, tim PDS di sekolah kita ini, SMA Negeri 1 Sragen ini terdiri dari teman-teman atau Bapak Ibu guru, dan juga dari tim dari staf kesiswaan, dibandingani oleh Bapak kesiswaan, dan juga dari guru BK. Terus juga beberapa wali kelas juga ikut berperan di situ. Nah, tim PDS SMA Negeri 1 Sragen ini benar-benar menerapkan untuk penerapan budaya positif. Ya, ini juga sudah sangat luar biasa. Kalau di kurikulum Merdeka ini membentukkan suatu macam kesepakatan sekolah. Kalau dulu namanya tata tertib, ya, tata tertib, sekarang kesepakatan sekolah. Ini sudah di SMA Negeri 1 Sragen, penyedia semuanya sudah buat kesepakatan sekolah itu dengan semua Bapak Ibu guru dan juga perwakilan siswa, ya. Dan juga sudah diterapkan atau disosialisasikan kepada seluruh orang tua siswa. Nah ini yang sangat luar biasa, dan nanti kesepakatan itu dibaca dan dipahami oleh orang tua siswa. Baru kalau beliaunya itu ACC atau setuju, ditandatangani. Nah, seperti yang ada di Mars SMA 1, dan selalu terdepan, selalu punya kreativitas, mandiri, inovasi, ini Bapak Ibu. Dan juga seperti slogan kita, ya, yang ini juga slogan kita itu mengandung makna yang sangat luar biasa, dan insya Allah selaras dengan profil pelajar Pancasila. Slogan kita apa Bapak Ibu? Ya, semangsa brilian. Nah, brilian, B-nya itu adalah bertakwa, jelas ya, kita akan selaras betul dengan profil pelajar Pancasila. R-nya adalah ramah, I-nya adalah inovatif, L-nya itu adalah lestari, I-nya adalah integritas, A-nya adalah amanah, N-nya adalah nasionalis. Luar biasa, ya, luar biasa. Tapi itu harus dimaknai dalam hati dan juga diterapkan dan juga dicapai nantinya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya semacam slogan. Mari Bapak Ibu, dengan mohon izin penjelasan semuanya,
untuk sesi berbagi modul 1.4 budaya positif dari teman-teman calon guru penggerak angkatan 8 SMA Negeri 1 Sragen di bulan Juli 2023. Kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberkahi, Allah merahmati, dan Allah selalu meridhoi apapun yang kita lakukan, asalkan itu niat baik. Insya Allah Allah selalu membimbing kita bersama. Saya mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang saya banggakan, teman-teman CGP Angkatan 8 yang bisa menghadiri acara pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa rawuh menghadiri undangan dari kami untuk mengikuti sosialisasi budaya positif hasil dari belajar kami di modul 1.4. Bapak Ibu, mohon izin saya berdiri ya. Jadi sudah saya sampaikan tadi, tujuan saya mengundang Bapak Ibu yaitu untuk mensosialisasikan budaya positif ke seluruh warga sekolah. Nah, sebelumnya sesuai dengan kurikulum Merdeka, kita sebelum pembelajaran kita anggap hari ini kita belajar ya. Kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Yang pertama di situ saya tuliskan menghargai kepada yang baru bicara, yang sedang berbicara. Setuju atau membuatkan Bapak Ibu? Setuju. Baik. Kesepakatan yang kedua, menjaga kebersihan kelas kita. Setuju. Ya, terima kasih. Kemudian yang ketiga, boleh makan dan minum. Setuju atau membuatkan? Ya, terima kasih. Atau mungkin ada masukan lagi untuk kesepakatan kelas kita? Tampaknya cukup ini. Oh, sudah cukup. Oke, terima kasih. Jadi kesepakatan kita menghargai kepada yang sedang berbicara, menjaga kebersihan kelas, dan yang ketiga boleh makan dan minum. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit potongan video. Dia keluar, saya keluar, Pak. Sudah. Kok masih besar ya?
cucu saya, Pak. Tinggal cara lain aja. Dia juga dapat saya. Ya, itu pasti apa punya maksud. Pak, guru itu di buku dan ditiru. Kalau Serpo berani menampar muridnya, kami sebagai guru juga berhak menampar balik, Pak. Sudahlah kalau begitu, kita selesaikan. Kamu untuk berbuat, kami harus memberi sanksi. Kami akan memberikan surat skors buat Pak. Aku bukan jago, cukup lawan. Iya, Dylan. Bapak Ibu, kita tadi sudah menyaksikan potongan film pendek. Di situ seorang siswa yang di situ namanya Dylan dan bertengkar dengan Bapak Suripto. Tadi di situ terjadi perkelahian sampai Dylan berani menampar gurunya. Itu potret sekolah pendidikan di zaman dulu atau sebelum kurikulum merdeka. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.4 di mana kita harus melaksanakan budaya positif di sekolah. Jadi guru sebagai sentralnya atau pemegang atau harus memberikan contoh kepada anak didik kita. Namun sebelumnya, apa tahu dari tadi kok budaya positif? Sebetulnya apa budaya positif? Nah, budaya positif ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Nah, upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas secara khusus dan di sekolah secara umum. Jadi tadi dari potongan video film tadi di situ budaya secara umum. Jadi budaya positif di sekolah secara umum. Tadi saat anak-anak melaksanakan upacara bendera. Nah, dari situ saya mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu. Coba, ada 3 di situ. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju apa tidak di sini? Tidak. Bagaimana Bu Darwanti? Oh, tidak. Menurut Bu Darwanti, hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak, ya? Baik, kita tahu dulu. Kemudian pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju apa tidak, Pak Fudoli? Tidak setuju, ya. Oh, tidak setuju. Tapi selama ini di waktu-waktu yang dulu kalau anak-anak kita itu ada yang terlambat, maka kita beri tugas atau kita suruh membersihkan kaca jendela, membersihkan kamar mandi. Yang sudah kita laksanakan seperti itu, ya? Betul apa tidak? Ya, itu dulu sebelum kurikulum merdeka. Pertanyaan yang ketiga,
memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi besok kalau dapat ranking 1, saya berikan hadiah. Saya belikan sepatu dan tas ke anak-anak kita. Kira-kira setuju apa tidak? Tidak setuju lagi. Berarti dari 3 pertanyaan itu jawabannya TS semua ya? Tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju. Baik, kita tampung dulu. Nah, topik dalam eksplorasi konsep hari ini nanti kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian di situ restitusi ada 2 sub, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, penerapannya, coba Bapak Ibu, atau minta tolong Pak Hambali memberikan atau menyimpan sesuatu, menuliskan sesuatu di kertas. Nah, Bapak Ibu coba menuliskan di secari kertas sesuatu yang sangat berharga. Nah, sudah? Coba Pak Hambali, nah, betul, dimasukkan ke dalam kepalan tangan. Kemudian di sebelahnya ada Pak Fudoli. Pak Fudoli dengan sekuat tenaga akan mengambil kertasnya Pak Hambali dengan berbagai cara, bisa membujuk, bisa merayu, atau memberikan hadiah, bisa mengancam. Coba Pak Fu, praktekkan itu. Bari, tak minta kertas itu sana dong Pak. Tak tuker Avanza. Tapi sampai akan diberikan Avanza. Boleh, harus boleh. Harus boleh. Jangan Pak, rahasianya Pak. Mungkin gini nih Pak. Harus boleh. Jangan. Nah, coba. Tadi kita contohkan sampai Pak Fu akan memberikan Avanzanya, hanya akan meminta kertas yang ada di kepala tangannya Pak Hambali. Mengapa demikian Pak Hambali? Jangan Bu, saya nggak mau didikte oleh siapapun karena ini rahasia saya. Nah, berarti kan itu milik saya berusaha untuk menyimpannya karena itu sangat-sangat berharga, sangat privasi, sesuatu yang sangat privasi. Walaupun orang lain nanti akan meminta dengan cara apapun, kita tidak akan memberikan, kecuali kalau dari dalam hati kita ingin memberikan, nggak usah diminta pun sudah kita berikan. Artinya bagaimana itu Pak? Artinya bagaimana Pak Hambali? Ya, saya punya prinsip sendiri untuk menjaga apa yang saya yakin saya punya itu. Iya, berarti ada hubungannya dari 3 pertanyaan tadi? Ada. Sangat berhubungan. Berarti sesuatu itu tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain dengan berbagai cara tadi. Baik, kita lanjutkan. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, atau disebut dengan ilusi kontrol di sini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dari beberapa ilusi ini tadi ada hubungannya dengan 3 pertanyaan pemantik, bahwa kita meskipun kita sebagai guru misalkan memaksa anak-anak kita juga tidak bisa, tidak boleh. Nanti akan sangat mempengaruhi psikologi anak-anak kita. Kita lanjutkan tentang disiplin positif.
Tadi tentang teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi Pak Hambali sudah mempertahankan kertas yang ada di kepala tangannya. Nah, di situ artinya orang lain tidak bisa mengontrol diri kita sendiri, hanya kita sendiri yang bisa. Tadi kalau ingin memberikan, tidak usah dipaksa-paksa yang kita berikan. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tadi Pak Hambali mempertahankan, lah tujuannya apa? Karena tadi sesuatu yang ada di kepala itu merupakan privasinya, orang lain tidak boleh tahu di situ. Kemudian model berpikir menang-menang, dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya bagaimana? Contohnya menang-menangan tadi, bahwa walaupun kita sudah tua, lebih dewasa dari anak-anak kita tidak bisa memaksa. Atau kalau misalkan saya menyampaikan sesuatu, ya wis terserah, situ setuju atau tidak, yang penting seperti itu. Itu kan metode menang-menangan tadi. Kita tidak boleh seperti itu. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, dari teori kontrol Dr. William Glasser nanti akan muncul makna disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol, dan kebutuhan dasar manusia. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, tentang makna disiplin itu sendiri. Berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi kalau memang orangnya itu tidak suka disiplin, maka mengatakan seperti itu, menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan tadi. Selanjutnya kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Tadi sudah saya ungkapkan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila? Nah, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, untuk pembelajaran 2.2 tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada 2 motivasi, motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu dari motivasi eksternal kita. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contohnya, kalau saya tidak masuk kelas, kalau saya tidak mengajar,
apa yang akan terjadi? Nanti saya dipanggil kepala sekolah. Berarti ada pengaruh dari luar, dari kepala sekolah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Seperti saya masuk di tim kurikulum. Kalau saya menyusun jadwal, apa yang akan saya dapatkan? Membuat jadwal di sekolah, apa yang akan diberikan ke saya? Berarti saya berharap ada imbalan dari pihak lain. Jadi motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, teori motivasi yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contohnya, kalau saya nanti tidak masuk kelas. Tadi kan contoh yang pertama, kalau saya tidak masuk kelas berarti nanti saya dipanggil kepala sekolah. Nah, sekarang saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau saya rajin masuk kelas, rajin mengajar, tidak pernah meninggalkan kelas, berarti saya selalu tepat waktu, selalu tidak pernah bolos. Nanti saya akan tergolong menjadi orang yang disiplin. Berarti dari dalam diri saya sendiri, gak ada yang memaksa-maksa saya. Saya tidak takut ke siapa kalau saya tidak melakukannya. Seperti itu. Selanjutnya tentang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri saya sendiri. Jadi tidak hanya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, ben ora dikokon-kokon atau bagaimana, tetapi juga cakap membuat atau memerintah diri saya sendiri. Saya harus belajar, saya harus misalkan menyiapkan materi yang besok pagi akan saya sampaikan di kelas. Nah, selanjutnya tentang dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan pendek. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu dihukum oleh penghargaan. Jadi kita sangat tergantung dengan penghargaan. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Jadi kita sebagai guru harus selalu memberikan apresiasi kepada anak-anak didik kita agar mereka menjadi lebih baik, menjadi lebih percaya diri. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembukanya kemarin saya perhatikan. Kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Ya, pada situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian contoh selanjutnya, saya menghargai. Nilai kebajikannya adalah kepedulian. Saya menghargai, berarti saya peduli.
Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, karena teman kita masih ada kekurangan dalam mengerjakan tugas kelompok, maka kita sebaiknya peduli. Kemudian contoh selanjutnya, terima kasih untuk titik-titik. Jadi rasa tanggung jawabmu, nilai kebajikannya. Dan situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, di sini akan saya berikan contoh-contoh antara hukuman dan atau konsekuensi. Yang pertama, Bapak Ibu nyuwun tolong bisa menuliskan di kertas atau di buku tulis masing-masing. Ya. Pak Iyas tidak membawa kertas, Tidak, Ibu. bisa menulis di sini. Tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Sesuai yang sudah saya paparkan tadi. Ya, ditulis dulu, ditulis saja, dijawab nanti. Iya, tidak boleh ngomong, ditulis dulu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, karena Gilang tidak masuk atau terlambat pada jam pelajaran, maka Gilang disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Karena dia mencoret-coret kertas temannya, maka dia harus menggantikan kertas. Hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Jadi karena tadi airnya tumpah, maka dia harus membersihkan. Pertanyaan selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, Bu Nurul ini sebagai koordinator PDS, karena anak ini memakai sepatu berwarna pink, maka anak ini disuruh mengenakan sepatu seharian. Itu mungkin Salah ketik ya. Harusnya tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tadi sepatunya pink harus dilepas. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Pertanyaan terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi pada jam olahraga, anak ini terlambat 10 menit, Bapak guru olahraga menyuruh mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali. Sudah Bapak Ibu, sudah ditulis jawabannya? Nah, baik, kita buka jawabannya ya. Nah, yang pertama jawabannya hukuman. Nah, apa hubungannya terlambat ke sekolah kok disuruh nyatet 100 kali, nulis 100 kali? Ternyata jawabannya termasuk hukuman. Yang kedua, nah dia terlambat hadir tadi, Gilang tadi hadirnya terlambat, dia disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Lah apa hubungannya? Maka juga termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini juga termasuk hukuman. Kemudian, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jawabannya konsekuensi. Mengapa konsekuensi?
Kok tidak hukuman? Iya, ajukan deh. Itu kami Bagaimana Bu Endang jawabannya? Mengapa? Kok tidak hukuman tapi disebut konsekuensi? Ya, menurut saya itu kan dia itu merusakkan kertas temannya. Ya. Nanti kemudian dia dengan ikhlas hati, kerelaan hati, dia itu menggantikan kertas yang sudah dicoret-coret itu. Berarti itu konsekuensi. Oh ya, baik, betul Bu Endang, terima kasih. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, juga termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tadi mengenakan sepatu pink, maka termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, termasuk konsekuensi. Ya biar pemanasan dulu. Kalau tiba-tiba datang langsung, misalkan olahraga scroll depan, scroll 8, dekat di belakang, belum pemanasan kan ya nanti bisa-bisa tulang-tulangnya bisa powah nanti. Selain itu gini Bu, mungkin karena Iya. lari mengelilingi lapangan, lari itu kan juga Ya. Mungkin gini Mbak Ewi, tadi memang saya pertama jawabnya hukuman, bukan konsekuensi. Tetapi setelah saya cermati, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi misalkan anak mengalami keterlambatan, kok didhawuhi harus lari, itu sudah memang sesuai dengan mapelnya PJOK. Betul. Akhirnya, termasuk konsekuensi seperti itu Mbak Ewi. Iya, terima kasih Bu Nurul, sangat-sangat betul. Nah, apa toh perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau dihukum akhirnya nanti akan menimbulkan rasa dendam kepada guru, benci kepada guru. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Tadi dicontohkan kalau kita menumpahkan air, ya mestinya membersihkan air itu. Kemudian membuat anak sakit hati di sini tadi, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kadang-kadang sampai sekarang saya itu dulu ada, tapi ya mungkin itu karena hukuman, tapi sebetulnya saya tidak mau membalas. Tapi sebetulnya dengan itu membuat saya belajar, saya lebih giat. Saya masih teringat-ingat sampai sekarang. Guru saya namanya Bu Wiwi waktu itu, guru SMP kelas 1. Saya masih murid baru, kira-kira baru 1 bulan jadi murid baru. Nah saat itu kalau zaman dulu kan ada belajar nulis dengan aksara Jawa. Saya tidak hafal dengan huruf-huruf Jawa. Pas pelajaran bahasa Jawa, teman-teman saya itu ya memang sudah ada yang bisa, sudah memang ada yang belum. Saya diminta Bu Wiwi itu untuk maju. Waktu itu disuruh nulis Budiono Koyo Rano Karno. Teman saya namanya Budiono, itu di sini itu ada tai lalatnya. Jadi suruh nulis itu. Sampai sekarang saya ingat terus. Nah, karena saya tidak bisa menulis, saya disuruh berdiri di papan tulis itu sampai jam bahasa Jawa habis. Hati saya sangat sakit waktu itu. Karena saya sakit hati, maka sampai rumah saya langsung menghafalkan huruf Jawa itu tadi. Dalam hati saya, titenano, aku harus ngapalki ben sesuk guruku kuwi gumun nek aku bijiku ulangan 10 terus. Dari situ terus saya hafal, besok ulangan betul Bapak Ibu. Nilai saya 10 itu kelas 1 sampai kelas 3. Setiap ulangan bahasa Jawa, nulis aksara Jawa, nilai saya sampai 10. Nengguni ijazah saya SMP tertulis 9 nilai bahasa Jawa. Itu karena saya tadinya sakit hati, tapi itu tidak membuat saya dendam, tapi membuat dendam saya dendam yang positif.
karena membuat saya tadi tergiat, termotivasi untuk ngapalke huruf Jawa sehingga saya sampai hafal betul. Sampai sekarang saya masih, kalau misalkan saya diminta nulis, sepertinya masih bisa huruf Jawa itu tadi. Itu hanya contoh saya dulu. Selanjutnya anak membenci kedisiplinan. Jadi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Contoh dari hukuman adalah paksaan. Sedangkan konsekuensi, stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, tadi saya menyakiti diri saya sendiri. Saya harus bisa, saya harus bisa. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out tadi. Baik, kita sudah belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya kita masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka harus memperlakukan orang lain. Itu yang disebut dengan restitusi. Eksplorasi konsep selanjutnya tentang keyakinan kelas. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Disiplin tadi terdiri dari konsekuensi dan restitusi. Ada hukuman di situ, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Hukuman tadi tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu yang panjang, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek untuk konsekuensi. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Perbedaan yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Itu pada hukuman, korban bisa diabaikan dan korban mendapatkan ganti. Pada hukuman, anak atau murid akan tersakiti. Di konsekuensi, anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi, murid anak mendapatkan penguatan dari kita sebagai guru. Kemudian hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Pada konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek dan dalam restitusi masalah bisa terpecahkan. Dan selanjutnya, jadi untuk identitas gagal dan identitas sukses di sini, kalau hukuman itu negatif, konsekuensi itu netral, dan restitusi itu positif. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik. Dan restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ada 9 ciri-ciri restitusi yang tadi masuk di positif ya tadi ya. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Di awal tadi saya sudah matur tentang budaya positif. Jadi keyakinan kelas termasuk budaya positif. Bapak Ibu minta tolong lagi dikeluarkan alat tulis. Oh iya Pak Bu, monggo. Peraturannya selalu
kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, dan jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya, nilainya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi di situ ada nilai tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, nilainya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, nilainya di situ tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, nilainya menghormati orang lain atau dengan kata lain bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya tentang kesehatan dan keselamatan kita. Peraturannya jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya yaitu tentang keselamatan dan keamanan kita. Selanjutnya kita masuk ke eksplorasi konsep yang keempat tentang kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Nah, di sini ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar kita. Ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi sampai-sampai misalkan kita bekerja agar mendapatkan honor atau gaji, nanti akan kita pakai untuk beli makan. Di situ merupakan kebutuhan dasar kita, yaitu untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua tentang kebebasan. Nah, kebebasan di sini kita ingin melakukan sesuatu yang sesuai keinginan kita, tidak boleh dilarang-larang. Itu merupakan kebutuhan dasar kita. Kemudian kesenangan, saya pengen nonton film di X1, itu merupakan kesenangan kita, hobi kita. Itu juga salah satu kebutuhan dasar kita. Kemudian mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Kita memiliki kebutuhan dasar untuk disayangi oleh orang-orang terdekat kita, keluarga kita, teman-teman kita. Dan kebutuhan dasar manusia yang kelima tentang penguasaan. Jadi misalnya ini hak saya, ini sesuatu yang ini milik saya, ini hak saya. Itu merupakan contoh dari salah satu kebutuhan dasar kita. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru zaman dulu, lebih-lebih kita yang sudah lama menjadi guru, kita pernah menjadi penghukum, menjadi pembuat rasa bersalah, pernah menjadi teman untuk anak-anak kita, pernah menjadi pemantau, ataupun pernah menjadi manajer. Jadi sebagai penghukum, karena kamu tidak mengerjakan PR, kamu saya hukum. Misalkan dalam seminggu ini setiap pelajaran fisika, karena mapel saya fisika, kamu selalu menyiapkan apa saja yang harus disiapkan, soal spidol, papan tulisnya harus bersih. Nanti kalau penuh, kamu harus yang membersihkan selama 1 minggu ini. Contohnya seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, ibu sangat kecewa karena kamu tadi tidur di kelas. Itu membuat anak kita merasa bersalah. Menurut kita merasa bersalah. Kemudian posisi kita pernah menjadi teman. Contohnya di situ, ayolah lakukan demi Bu Evi. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Ibu pernah bantu kamu. Waktu itu kamu kesakitan. Saya pernah membantu kamu.
Itu posisi kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Contohnya, apa peraturannya? Kamu kan tahu kalau aturannya SMA 1 itu harus memakai sepatu yang warna hitam. Kamu harus. Nah, posisi penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, itu tidak direkomendasikan untuk kita sebagai guru. Yang direkomendasikan untuk kita adalah sebagai manajer. Nah, contohnya ini. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi kita memberikan sesuatu yang membuat anak kita itu lebih nyaman, lebih tenang, dengan tanpa memberikan nada atau intonasi kalimat yang tinggi. Itu posisi kita sebagai manajer yang direkomendasikan sebagai guru. Nah, di sini ada pernyataan dan siapa yang mengatakan tadi. Selanjutnya pembelajaran yang ke-6 tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, untuk menstabilkan identitas, di mana untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan seterusnya. Kemudian tahap yang kedua, memvalidasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Contohnya, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tadi saya contohkan Pak Hambali yang mempertahankan kertas yang ada di kepalanya tadi. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Contohnya lagi ada, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu tahapan validasi kebutuhan. Tahapan selanjutnya yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Atau kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu contoh dari tahap restitusi yang ketiga. Baik, demikian Bapak Ibu, dari apa yang sudah saya sampaikan, apakah ada pertanyaan? Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti acara saya pada hari ini. Namun saya ingin ada refleksi dari Bapak Ibu. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma kita yang kita dapatkan? Monggo dari Bu Endang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya
dan apa yang saya dapatkan setelah saya mengikuti sosialisasi modul 1.4 tentang budaya positif, ada segitiga restitusi, kemudian yang mengubah diri saya yang jelas sangat-sangat banyak sekali. Di sini saya bisa merasakan bahwa siswa itu memang harus dimanusiawikan, jadi artinya harus kita perhatikan betul, jangan sewenang-wenang, jangan kita apa-apa kita langsung hukum, tapi kita juga harus menanyakan dulu penyebabnya apa. Yang jelas pasti semua masalah itu pasti ada penyebabnya. Jadi mungkin dia terlambat itu juga penyebabnya apa. Nah itu kita harus belajar untuk memahami orang lain, sehingga kita tidak bisa selalu menghukum, tapi juga berpikir pada konsekuensi. Kemudian juga dari sini kita juga bisa mendapat pembelajaran yang cukup banyak. Di antaranya itu tadi segitiga restitusi itu sangat-sangat penting sekali untuk diketahui oleh seluruh guru, karena yang jelas siswa ya itu bukan sebagai objek dari guru, tapi siswa itu sebetulnya juga sebagai teman dan rekan kita untuk membangun suatu budaya positif di sekolah. Sehingga di sini segitiga restitusi itu sangat penting sekali. Apabila ada siswa yang melakukan kesalahan, ya itu menyadarkan siswa bahwa kesalahan itu adalah hal yang wajar. Itu yang sangat-sangat penting sekali. Kemudian juga menyadarkan siswa bahwa siswa itu diarahkan pada kompetensi yang dimilikinya. Sebetulnya dia itu melakukan kesalahan itu kecil sekali dan dia masih punya kompetensi yang lain yang lebih besar. Nah itu yang harus disadari oleh Bapak Ibu guru. Kemudian juga menyadarkan pada siswa untuk selalu berkonsekuensi. Jadi kalau saya melakukan sesuatu berarti ada konsekuensinya. Nah itu yang bisa saya ambil, dan saya yakin ini sosialisasi tentang modul 1.4 itu sangat-sangat penting sekali untuk pemahaman kita pada kurikulum Merdeka untuk seluruh Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan sosialisasi ini betul-betul dipahami oleh Bapak Ibu guru dan betul-betul dijalankan sesuai dengan makna yang sebenarnya. Oke, saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang yang sudah mewakili kita semua untuk merefleksikan kegiatan pada pagi hari ini. Demikian Bapak Ibu, sosialisasi dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bisa bermanfaat untuk kita, khususnya untuk guru-guru kita di SMA Negeri 1 Sragen, untuk bisa mewujudkan anak-anak kita menjadi manusia yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sehingga akan bisa memajukan SMA Negeri 1 Sragen semakin brilian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.